guys, gue Andrea @catwomanizer dan topik hari ini kita akan ngomongin tentang sexual harassment atau pelecehan seksual. Jangan lupa subscribe dulu ya. Definisi pelecehan seksual menurut Wikipedia adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Termasuk catcalling, komentar atau lelucon seksual tentang tubuh seseorang, ajakan berhubungan intim ataupun tindakan seksual lainnya, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin, menampilkan gambar atau video porno kepada orang lain. Nah, tadi kan kita udah tahu definisi dan juga contoh-contoh pelecehan seksual. Berikut adalah fakta-fakta tentang pelecehan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual tidak ada hubungannya dengan pakaian korban. Berdasarkan survei pelecehan seksual yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019 yang melibatkan lebih dari 62.000 orang, faktanya adalah yang menjadi korban pelecehan seksual tidak melulu karena berpakaian ketat ataupun terbuka. Ternyata faktanya 17% menggunakan hijab, 16% menggunakan baju lengan panjang, 18% menggunakan rok dan celana panjang, 14% menggunakan seragam sekolah, dan 14% lainnya menggunakan baju longgar. Yang kedua, korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual tidak ada hubungannya dengan usia. Karena ternyata di Indonesia korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang paling tua adalah 70 tahun. Dan yang paling muda adalah bayi usia 2 minggu. Jadi kalian udah kebayang ya, kalau bayi dan nenek-nenek usia 70 tahun kira-kira pakaiannya seperti apa sih? Apakah itu sesuai dengan stereotip yang ada di masyarakat kalau korban pelecehan seksual sudah pasti berpakaian ketat ataupun terbuka? Yang ketiga, laki-laki bisa menjadi korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Berdasarkan temuan KPAI pada tahun 2018, korban kekerasan seksual paling banyak ditemukan pada anak laki-laki yaitu sekitar 122 kasus. Kalau kalian masih ingat, di tahun 2020 ini ada juga pelaku dan korban laki-laki yaitu yang dilakukan oleh Gilang Djarik dan juga WNA Prancis. Yang keempat, pelecehan dan kekerasan seksual tetap bisa terjadi selama masa pandemi atau PSBB. Karena pelecehan atau kekerasan seksual ini hanya berpindah lokasi, seperti dari offline ke online, yaitu contohnya KBGO atau kekerasan berbasis gender online seperti misalnya revenge porn, atau dari ranah publik ke ruang privat seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan dalam pacaran. Yang kelima, pelecehan ataupun kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal. Di Indonesia sendiri yang paling banyak terjadi kasus incest dilakukan oleh ayah ataupun paman sendiri, makanya ketika pandemi justru korban malah banyak terjebak dengan pelaku. Gue pun pernah kok menjadi korban pelecehan seksual. Yang pertama terjadi di ruang publik yaitu ketika gue masih naik bus ketika masih kuliah. Pada saat itu biasa kan kalau naik bus kita duduk di tengah terus tidur. Terus tiba-tiba gue berasa kok paha gue agak gerah ya. Terus akhirnya gue ngeliat ke bawah. Di bawah tas gue itu ternyata ada tangan kakek-kakek sebelah gue. Jadi ternyata selama ini tuh dia megang paha gue gitu. Dan waktu itu kan kesel ya, gue langsung lihat dia, terus gue langsung teriakin, "Bapak ngapain?" Terus dia kayak takut, jadi dia langsung turun dari busnya. Nah, yang kedua terjadinya di ranah profesional ketika gue masih kerja sebagai sales di salah satu perusahaan. Waktu itu klien gue adalah wakil rakyat, dan ketika lagi di gedung DPR MPR nih ya, kayaknya sih hal ini tuh sudah lumrah terjadi karena orang-orang pejabat-pejabat yang lain yang ngeliat dan juga bos gue yang ngeliat tuh mereka malah ketawa-ketawa aja, biasa aja, seakan tidak ada apa-apa. Si wakil rakyat ini ngelus-ngelus tangan gue, terus megang intinya ngelus-ngelus bagian tubuh gue tanpa seizin gue. Dan waktu itu dia bilang, "Kalau kamu mau bahas soal ini, gimana nanti kalau ke hotel aja ketemu saya di sana." Emosi yang gue rasakan pada saat itu tentu ada marah dan juga jijik. Dan yang gue lakukan pada saat itu adalah lapor ke bos gue dan gue eskalasi ke CEO gue. Gue marah-marah, pokoknya gue bilang apapun yang terjadi gue nggak mau handle ini account karena orangnya begini. Untungnya sih pada saat itu bos gue juga langsung menuruti permintaan gue, jadi gue nggak handle account itu lagi. Yang ketiga terjadi di ranah online. Jadi waktu itu situasinya gue diminta untuk menjadi speaker dalam sebuah talk show. Dan biasanya kalau ada acara-acara seperti itu wajar kalau ada WhatsApp group untuk koordinasi dengan klien dan lain-lain.
Tapi yang membedakan adalah waktu itu kok klien-klien gue udah mulai nggak profesional karena mereka mulai flirting di grup, flirting ke gue. Tapi pada saat itu gue masih, ya udahlah, nggak gitu gubris. Tapi yang bikin gue naik darah adalah ketika yang seharusnya menjadi klien gue dan grup itu adalah untuk koordinasi event, ternyata mereka malah saling kirim-kiriman video porno. Tentunya gue marah sekali dan gue merasa tersinggung dan gue bilang kalau this is so unprofessional, this is so inappropriate dan gue tidak mau diasosiasikan dengan event ini, dengan orang-orang di balik event ini, jadi gue cancel dan gue keluar grup. Gue paham ada orang-orang yang nggak bisa setegas ataupun seberani gue ketika speak up. Ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang tidak berani melapor ketika ada pelecehan ataupun kekerasan seksual. Yang pertama, karena ada hal yang namanya tonic immobility. Banyak korban yang disalahkan. Kok nggak lari? Kok nggak teriak? Kok nggak ngelawan? Padahal ketika pelecehan ataupun kekerasan seksual terjadi, orang tersebut mungkin masih shock sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya untuk melawan. Yang kedua adalah victim blaming. Kalau konsep tonic immobility tadi tidak dipahami, yang terjadi adalah kalian bisa jadi self-blaming, menyalahkan diri sendiri, ataupun victim blaming, yaitu orang-orang yang menyalahkan kalian. Misalnya, kalau perempuan itu harus jaga aurat, jangan keluar sendirian, apalagi malam-malam. Yang ketiga adalah false accusation atau tuduhan palsu, di mana ketika korban akhirnya speak up dan mau melapor, malah dikenai pasal pencemaran nama baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup. Yang keempat, karena adanya relasi kuasa. Mungkin korban tidak berdaya, di bawah tekanan, misalnya kalau dia melaporkan, konsekuensinya nanti dia bisa dipecat dari perusahaan. Kalau kalian adalah korban atau kenal dengan orang yang menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan seksual, yang perlu diingat adalah yang salah adalah pelaku. Yang bisa kalian lakukan adalah kumpulkan bukti-bukti seandainya nanti kalian berani untuk melaporkan hal ini ke yang berwajib. Dan kalian baiknya cari pihak yang kalian percaya untuk bisa kalian ceritakan tentang masalah ini, jangan sampai menambah masalah baru ataupun menyebabkan trauma baru. Atau kalian bisa konsultasi ke psikolog dan juga ke yayasan-yayasan yang bisa membantu mendampingi kalian dalam masalah ini. Misalnya, kalian bisa kontak LBH Apik, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, Safe Not Voice, Advokat Gender, atau Never Okay Project untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual di ruang kerja. Kalau kalian pernah nggak sih menjadi korban pelecehan seksual? Apa yang kalian lakukan setelahnya? Jangan lupa komen, like, dan share. See ya!